Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyawati dari Politeknik Piksi Input Serang, program studi akuntansi. Oke, di video kali ini saya akan mengulas kembali materi-materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah dibahas sebelumnya. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu keterampilan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada keterampilan berbahasa Indonesia dalam aspek menulis. Yang kedua, keterampilan berbahasa Indonesia dalam aspek membaca. Yang ketiga, keterampilan berbahasa Indonesia dalam aspek berbicara. Yang keempat, keterampilan berbahasa Indonesia dalam aspek menyimak. Yang kelima, keterampilan dan kemampuan public speaking. Oke, langsung saja pada pembahasan poin pertama, yaitu keterampilan berbahasa Indonesia dalam aspek menulis. Keterampilan menulis adalah keterampilan yang produktif dan ekspansif yang digunakan untuk berkomunikasi dengan cara tidak langsung dan secara tidak tatap muka dengan pihak lain. Ada beberapa keterampilan yang diperlukan dalam menulis. Yang pertama, menggunakan ortografi yang benar, termasuk penggunaan ejaan. Yang kedua, memilih kata yang tepat. Yang ketiga, mengupayakan ide-ide atau informasi utama didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi tambahan. Selanjutnya yaitu tujuan menulis. Ada beberapa tujuan dalam menulis. Yang pertama yaitu assignment purpose atau tujuan penugasan. Yang kedua, altruistic purpose atau tujuan altruistik. Yang ketiga, persuasive purpose atau tujuan persuasi. Yang keempat, informational purpose atau tujuan informasi. Yang kelima, self-expressive purpose atau tujuan pernyataan diri. Yang keenam, creative purpose yaitu tujuan kreatif. Yang ketujuh, problem solving purpose yaitu tujuan pemecahan masalah. Manfaat menulis salah satunya yaitu meningkatkan dan memperbanyak kosakata yang belum diketahui karena banyak membaca. Selanjutnya, jenis-jenis menulis. Ada 5 jenis menulis. Yang pertama, eksposisi, yaitu mengedukasi dan mengevaluasi sebuah persoalan. Yang kedua, yaitu deskripsi, gambaran verbal. Yang ketiga, narasi atau kisahan, yaitu cerita baik fiksi maupun non-fiksi. Yang keempat, argumentasi, yaitu karangan yang membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu pernyataan. Yang kelima, yaitu persuasi, karangan yang berisi himbauan. Unsur-unsur dalam menulis. Yang pertama, yaitu gagasan, berupa pendapat, pengetahuan, atau pengalaman. Yang kedua, tuturan, yaitu pengungkapan gagasan. Yang ketiga, tatanan, yaitu aturan dalam menulis. Yang keempat, wahana, yaitu alat yang dipergunakan untuk menulis, misalnya bahan tulisan. Selanjutnya, pembahasan pada poin kedua, yaitu keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek membaca. Keterampilan membaca merupakan proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isinya. Tujuan dan manfaat membaca. Yang pertama, tujuan behavioral, disebut juga tujuan tertutup atau tujuan instruksional. Yang kedua, tujuan ekspresif, yaitu tujuan terbuka. Manfaat membaca yaitu memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan umum yang sangat berguna bagi kehidupan. Jenis-jenis membaca. Yang pertama yaitu membaca nyaring, yaitu membaca dengan menggunakan suara. Yang kedua, membaca senyap atau membaca dalam hati, yaitu kegiatan membaca tanpa bersuara. Yang ketiga yaitu membaca kritis, membaca yang dilakukan untuk mengetahui secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan. Yang keempat yaitu membaca cepat, sebuah teknik membaca yang dilakukan dengan menggunakan sangat kecepatan.
Yang keempat, membaca cepat, yaitu teknik membaca yang menggunakan kecepatan. Yang kelima, yaitu membaca apresiatif dan estetis, yaitu teknik membaca yang tujuan utamanya yaitu agar pembaca dapat memahami, menikmati, menghayati, serta menghargai unsur-unsur keindahan yang terkandung dalam teks bacaan. Yang keenam, yaitu membaca teknik, adalah membaca atau melafalkan tulisan dengan memperhatikan tanda baca. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Ada dua faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Yang pertama yaitu faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pembaca. Yang kedua, faktor ekstrinsik, yaitu faktor yang berasal dari luar pembaca. Selanjutnya yaitu teknik membaca. Yang pertama ada baca pilih atau selecting, yang dilakukan dengan cara memilih bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembaca. Yang kedua adalah baca lompat, yang dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian bacaan yang dirasa tidak diperlukan oleh pembaca. Yang ketiga, membaca layap atau skimming adalah membaca cepat untuk mengetahui isi umum suatu bacaan. Yang keempat yaitu membaca tatap atau scanning, disebut juga dengan membaca memindai, adalah membaca sangat cepat. Ketika seseorang membaca memindai, dia akan melampaui banyak kata. Tipe-tipe informasi dalam suatu bacaan. Ada dua tipe informasi dalam suatu bacaan. Yang pertama, dari sudut pandang acuannya. Satu, yaitu informasi denotatif atau informasi tersurat. Yang kedua, informasi konotatif atau informasi tersirat atau kiasan. Selanjutnya, tipe informasi dari sudut pandang tingkat kepentingannya. Yang pertama yaitu informasi utama atau informasi primer. Yang kedua, informasi penjelas atau informasi sekunder. Selanjutnya yaitu pembahasan poin ketiga, keterampilan berbahasa Indonesia dalam aspek berbicara. Keterampilan berbahasa Indonesia dalam aspek berbicara yaitu keterampilan berbahasa atau berbicara di depan umum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam suatu acara atau kondisi. Contohnya yaitu presentasi, seminar, dan juga berpidato. Kita akan bahas contoh yang pertama yaitu presentasi. Presentasi adalah kegiatan berbicara di depan banyak orang atau di depan umum. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar presentasi berjalan secara efektif. Di antaranya yaitu yang pertama, menarik perhatian dan minat pendengar. Yang kedua, menjaga presentasi agar tetap fokus pada topik yang sedang dibahas. Yang ketiga yaitu menjaga etika. Tata cara dan etika presentasi. Yang pertama yaitu peserta harus jujur pada dirinya sendiri. Yang kedua, peserta wajib menghargai gagasan atau pendapat orang lain. Yang ketiga, menyiapkan materi presentasi ilmiah dengan multimedia. Yang keempat, melaksanakan presentasi ilmiah. Contoh yang kedua yaitu seminar. Seminar adalah sebuah pertemuan yang dilakukan untuk membahas suatu masalah secara ilmiah. Contoh selanjutnya yaitu pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyampaikan suatu pendapat. Sebuah pidato tentunya memiliki tujuan. Tujuan berpidato adalah yang pertama, tujuan informatif, yaitu tujuan untuk memberikan informasi kepada pendengarnya. Yang kedua, tujuan persuasif, yaitu ajakan kepada pendengar. Yang ketiga, tujuan argumentatif, yaitu tujuan untuk meyakinkan pendengar. Selanjutnya pembahasan poin keempat, yaitu keterampilan berbahasa dalam aspek menyimak. Keterampilan berbahasa dalam aspek menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang utama. Beberapa pendapat mengatakan bahwa keterampilan berbahasa atau menyimak merupakan proses berbahasa yang dimaknai ke dalam akal.
Dengan kata lain, keterampilan mendengarkan atau menyimak merupakan salah satu jenis keterampilan yang meminta upaya kesadaran mental. Tujuan menyimak. Ada dua tujuan menyimak, yaitu menyimak secara umum dan menyimak secara kritis. Faktor pendukung, faktor pengaruh menyimak. Tujuan menyimak ada tujuan umum dan tujuan kritis. Faktor pengaruh menyimak yaitu faktor fisik, faktor psikologi, faktor pengalaman, dan juga faktor kebiasaan. Tahapan dalam menyimak yang pertama yaitu menyimak secara nalar, yang kedua menyimak secara intensional, yang ketiga menyimak secara penyerapan absorpsi, yang keempat menyimak sekali-kali, yang kelima menyimak secara asosiatif, yang keenam menyimak secara tarif dan membuka pikiran atau pendapat pembaca. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melatih kemampuan menyimak. Yang pertama yaitu dengan cara menyimak dan mengulang kembali materi yang telah diberikan. Yang kedua, menyimak dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga yaitu menyimak dan secara interaktif. Selanjutnya yaitu pembahasan poin kelima, keterampilan dan kemampuan public speaking. Public speaking merupakan keterampilan yang dapat dilatih, dipraktekkan, dimanfaatkan untuk memberi manfaat sesuai kebutuhan audiens dengan cara menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk, dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai saling pengertian serta kesepakatan dan membagikan pengetahuan yang dimiliki orang lain. Selanjutnya, metode public speaking. Yang pertama, impromptu speech, artinya dalam hal ini seorang public speaking berbicara dengan cara mendadak atau tanpa persiapan. Yang kedua, manuscript speech, artinya dalam hal ini seorang public speaking menyampaikan gagasannya dengan melihat naskah. Yang ketiga, extemporaneous speech, artinya dalam hal ini seorang public speaking bebas berimprovisasi. Yang keempat yaitu memoriter atau memorizing, artinya dalam hal ini seorang public speaking berbicara dengan menyampaikan hafalan naskah pidatonya. Agar kegiatan public speaking terlaksana dengan baik, ada beberapa strategi dan persiapan yang baik sebelum berbicara di depan publik. Yang pertama yaitu pengenalan audiens, yang kedua pengorganisasian materi, yang ketiga penampilan fisik, yang keempat yaitu pengenalan tempat. Teknik-teknik public speaking. Ada dua teknik dalam public speaking. Yang pertama yaitu teknik ice breaking, merupakan suatu kegiatan untuk memecah kebuntuan atau untuk mencairkan suasana, biasanya supaya suasana lebih rileks atau tidak kaku. Yang kedua yaitu teknik vokal, merupakan sebuah cara memproduksi suara dengan baik dan benar agar suara yang dikeluarkan terdengar jelas. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dicerna dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa.